Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, saya akan menjelaskan terjemahan Ta'limul Muta'alim pekan ke-10 materi 60. Langsung saja ya. Ini tentang faslun fit tawakuli. Pasal tentang tawakal. Fi di sini harap ya. Tawakuli berarti isim. Tsumma la budda li talibil ilmi minat tawakuli fi talabul ilmi. Talabil ilmi juga isim. Nah, kemudian semestinya para pelajar harus bersikap tawakal. Tawakal kepada siapa lagi kalau bukan kepada Allah ya? Harus tawakal kepada Allah. Fi talabil ilmi, dalam mencari ilmu. Nah, wala yahtamma li amri rizki wala yusgil qalbahu bidzalika. Nah, tidak usah memperhitungkan pelajar kepada masalah rizki. Jangan menyibukkan pelajar kepada hati dengan masalah rizkinya. Jadi kita fokus saja gitu kepada tujuan kita, yaitu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita tidak boleh memikirkan kita tidak punya uang lah, stres. Kita boleh memikirkan rizki gitu kan. Justru pelajar itu harus sibuk kepada pelajaran gitu, kepada ilmu yang akan kita dapatkan, bukan kepada hati yang menjuruskan kepada rezeki. Itu sudah diatur sama Allah, tapi kita juga harus berusaha. Tapi sebagai pelajar kita tidak boleh memikirkan hal itu, disampingkan terlebih dahulu hal itu. Kita fokus kepada mencari ilmu. Bahwa Abu Hanifah rahimahullah ta'ala telah meriwayatkan Abu Hanifah. Nah, an Abdillah ibnil Hasan Jubaidi radhiyallahu anhu, sahib Rasulullah, beliau termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man tafaqqaha fid dinillah kafahullahu hammahu wa rajaqahu min haitsu la tahtasibu. Nah, siapa saja yang mendalami fikih tentang agama Allah, maka pasti dicukupkan oleh Allah kepada dia kebingungannya memberi rezeki di mana saja yang tidak terduga. Nah, jadi misalkan kita mempelajari tentang fikih dalam agama Allah. Fikih itu kan termasuk sholat, puasa, zakat, itu kan termasuk fikih. Nah kan itu adalah hal wajib yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya, misalkan sholat. Nah itu jika kita pelajari ilmu fikih tersebut, nah, kita akan mendapatkan rezeki yang tak terduga yang diberikan oleh Allah gitu. Fa inna man istaghala qalbuhu bi amri rizki minal kuti wal kiswati. Nah, karena sesungguhnya orang yang sibuk hatinya dengan masalah rezeki atau makanan pokok, pakaian, nah, maka akan berkurang konsentrasinya untuk meraih kemuliaan akhlak dan segala ketinggian urusan dunia. Nah, kalau misalkan kita sibuk untuk mencari rezeki gitu ya, dengan masalah rezeki seperti makanan pokok, pakaian gitu ya, nah itu akan berkurang konsentrasi kita untuk meraih akhlak yang baik gitu kan, kalau misalkan ya begitu. Kila dikatakan da'il makarimi la tahal libugiyatiha waqud fa'innaka anta ta'imul kasi. Dan dikatakan juga, tinggalkanlah akhlak-akhlak mulia, janganlah pergi untuk meraihnya. Sudah duduk saja karena engkau si tukang makan gitu kan. Kalau misalkan kita terus menerus dibutakan oleh duniawi kan, mencari rezeki terus menerus, nah nanti setan itu merasa senang. Sudah tinggalkanlah akhlak-akhlak mulia. Buat apa, kata setan itu? Udah duduk saja kamu, duduk gitu kan. Nah
Qala rajulun, seseorang berkata, lima suril halaji, ausini faqala, kepada manisan ya, dan berwasiat, lalu berkata, hiya nafsuka ilam tushgilha, nafsumu itu adalah nafsumu. Jika kamu tidak menyibukkan kepada nafsumu, maka akan menyibukkan nafsumu kepada kamu. Nah, kalau misalkan kita tidak menyibukkan pada nafsu, tujuannya, keinginan kita, maka nafsu kita yang akan menyibukkan kepada diri kita, terus meronta-ronta gitu kan. Fayan bagi likuli ahadin ayus gila nafsahu bi'amalil khairi. Nah, semestinya bagi setiap orang hendaklah menyibukkan kepada diri sendiri, dengan apa? Dengan perbuatan yang baik seperti beribadah, bersodako, dan hal-hal yang baik lainnya, sehingga tidak bisa menyibukkan kepada dirinya dengan keinginannya. Nah, jadi kita kalau misalkan kita sibuk kepada diri kita sendiri, jadi kita tidak punya waktu untuk meladeni nafsu kita, hawa nafsu kita yang akan menjerumuskan kepada keburukan atau kejelekan gitu kan. Walayah tamal akli, dan janganlah memprioritaskan orang yang cerdas kepada urusan dunia. Lianna hamma wal hazana la yaruddu al musibata wala yanfa'u bal yadulul qalba wal aqla wal badani wa yuhillu bi a'malil khairi. Nah, karena dan juga orang yang cerdas, janganlah memprioritaskan orang yang cerdas kepada urusan dunia. Nah, karena kebingungan dan kesedihan tidak bisa menolak kepada musibah dan juga tidak akan bermanfaat, bahkan merasa terganggu hatinya. Nah, hatinya, pikirannya, badannya akan merasa terganggu jika kita memprioritaskan orang yang cerdas kepada urusan dunia. Nah, gitu. Jika kita jika kita orang yang cerdas kepada urusan dunia, nah itu akan justru akan menimbulkan kebingungan, kesedihan, tidak bisa menolak kepada musibah, terus aja musibah terus datang gitu kan. Nah, dan juga itu adalah hal yang tidak akan bermanfaat bagi apa? Bagi hati, bagi pikiran, bagi akal, atau bagi badan kita. Nah, itu bisa mengganggu kepada amal-amal kebaikan gitu. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.